إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى روح آبائنا وأمهاتنا حضرة عامة مشايخنا أستاذنا جاء حضرة مكانة القراءة والتلاوة بالسبب أن تعلم Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Barzanzi susun masyayikhina lil boy bah masya susun ya ini kalbakin pakai masalah أمتك الفقير الساكين جين وأنصرهم وفرعهم وخواصهم وجيرانهم وأهل ذريتهم ومن انتسب إليهم غفر الله بذنوبهم. شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عطر الله قوله الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. الله صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan ala awfaqil aqwali lidzawil alimiyah. بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة وإلى تمام 6 أشهر من رؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل صبح أضاء sana. Sebagai muqaddimah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kamula lan ing dalam semangsane sampurna lahu kedua Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'una umur 40 apane sanatan taune ala aufakil aqwali ing atas luwih cocok-cocoke pira-pira kaul lidzawil alimiyah kedue wong kang anduweni ilmu. Nah, kemarin kita menjelaskan umur beliau sampai dalam umur 35 tahun. Beliau waktu itu untuk meletakkan Hajar Aswad, pengangkatan Hajar Aswad, dan alhamdulillah kita selesai. Sekarang beliau di masa beliau umur 40 tahun. Apa yang beliau jalankan, menerima titah apa beliau dalam umur 40 tahun, kiprah apa beliau ketika umur 40 tahun. Nah, jadi kita itu semua dari semenjak kita kecil
sampai balik, menginjak remaja, dewasa dan seterusnya, itu ada tahapan-tahapan yang mesti kita lampaui dan kita lakukan, kita jalankan. Ya, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahap dari lahir, semenjak lahir sampai balik, sampai remaja, sampai sampai masa tua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam genap menginjak umur 40 tahun, ala aufakil aqwali, menurut pendapat yang paling diterima oleh orang-orang yang memiliki ilmu, lidawil alimiyah, jadi pendapat orang-orang yang memiliki ilmu, ketika beliau umur 40 tahun, ba'asahu maka ngutus ing Kanjeng Nabi sapa Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah lil alamina maring wong alam kabeh, maring pira-pira wong alam kabeh, basyiron hale wong kang bebunga, wa nadhiron wong kang meden-medeni. Nah, ketika umur 40 Allah Ta'ala mengutus beliau sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi beliau mendapatkan titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa kabar gembira dan juga peringatan kepada seluruh alam. Fa'ammahum maka nyeritani, fa'ammahum maka nyertaaken sapa Allah ing alamin biruhmahu kelawan welas se Gusti Allah. Fa'ammahum maka merataaken, ammahum ku fa'ammahum merataaken apa sih? Ya meratalah, meratakan ya artinya menyebarkan ya. Allah menyebarkan tugas titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan rahmah, untuk memberikan rahmat ya. Fa'ammahum biruhmahu, supaya seluruh kehidupan manusia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa budi'alan dan kawiti sapa Kanjeng Nabi ila tamami sampurnane, ila tamami sittati asyhurin sampurnane 6 pira-pira bulan, birru'ya kelawan impen, as-sadiqati kang temen, al-zaliyati kang mertela, kang pertela apa ru'yah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat titah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada manusia di seluruh alam, untuk menebar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu juga saat malam tiba, selama 6 bulan ya, setelah 6 bulan berturut-turut Rasulullah SAW mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah mimpi, dari sebuah mimpi. Jadi selama 6 bulan berturut-turut Rasulullah SAW diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mimpi. Jadi 6 bulan lamanya. Terus mimpinya apa? Mimpinya falaki subhi Allah asana
ra'ahu. Mimpinya Rasulullah SAW dikala waktu subuh beliau seperti melihat cahaya sinar. Di waktu subuh melihat sinar. Berarti kalau memang sampean setiap subuh mimpi ada sinar, maka sampean akan mendapatkan sebuah kebahagiaan atau keberuntungan. Nah, kalau hari subuh sampean mimpi atau malam lah mimpi seakan-akan hari subuh melihat sinar yang bercahaya. Jadi sampean akan mendapatkan satu keberuntung seperti Rasulullah SAW selama 6 bulan selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT lewat mimpi, yaitu sebuah cahaya yang bersinar. Apa tanda-tandanya? Apa dibalik mimpi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, wa innama btudi'a birru'ya wa innama btudi'a lan ing dalam semangsane den kawiti sapa Kanjeng Nabi birru'ya kelawan impen tamrinan krana tamrinan krana nglatih lil kuwatil basyariyati maring kekuatan kang bangsa manusia. Nah, di saat itulah permulaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi sebagai dasar melatih diri sebagai kekuatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Mulanya sekarang banyak orang melatih diri, ada yang berpuasa Senin Kemis, ya, ada yang berpuasa Daud, ada yang berpuasa di tengah bulan, di akhir bulan, itu ada pelatihan semacam itu. Itu sebagai dasar melatih diri sebagaimana seorang manusia. Wis, tuh. Li alla yafja'u supaya yen toh orang ngaget, orang ngaget ing Kanjeng Nabi sapa al malaku malaikat bisorihin nubuwati kelawan pertelane sifat kenabi, fala taqwahu mangka ora kuat ing sorihin nubuwah apa sing ora kuat qawahu kekuatane Kanjeng Nabi. Kenapa ada pelatihan-pelatihan di awal mula Rasulullah SAW bermimpi untuk melatih diri sebagai kekuatan basyariah, sebagai kekuatan manusia. Nah, maka untuk melatih manfaat dari manusia tersebut atau Nabi itu supaya tidak merasa ngaget, tidak merasa kaget dirinya itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa ada latihan, takutnya ketika malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad tidak sanggup menerima wahyu tersebut. Karena wahyu, awas, bukan wahyu Tegalurung. Bukan wahyu Tegalurung. Wahyu itu sebuah tahta yang diberikan kepada Khalilullah, kepada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sanggup menerima tahta ini
sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa balan den paringi sapa wa hubbi balan den paringi sifat demen ilaihi maring Kanjeng Nabi apa al khalaqu nyepi. Fakana maka ana sapa Kanjeng Nabi iku ya ta'abbadi merdi ibadah sapa Kanjeng Nabi bi khira dalam gua Hira alia ing dalam pira-pira wengi al adadiyati kang wawilangan. Setelah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mimpi, baru Rasulullah melatih diri. Setelah melatih diri, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dirinya ini, hatinya terpaut kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menyendiri, nyepi. Jadi bahasane kita orang Jawa nyepi. Bahasa nasionale menyendir, senang menyendiri. Makanya kita harus menilai, memandang kalau manakala di antara kita ada yang menyendiri, harus dipertanyakan menyendiri untuk apa dan bagaimana. Nah, sedang ya, jangan-jangan menyendiri karena hanya sekedar stres, kesepian, iya, tidak mampu bergaul, tidak mampu bersosialisasi, tidak mampu. Nah, ini Rasulullah SAW menyendiri karena beliau sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa wasilah dari sebuah mimpi. Jadi mimpi itu kadang bisa mengaitkan kita untuk mengartikan bahwa kehidupan kita sehari-hari itu dijalankan dengan cara yang kita impikan. Ya, orang mimpi macam-macam. Karena sapa Kanjeng Nabi ku ya ta'abbadu merdi ibadah sapa Kanjeng Nabi bi Hira ing dalam gua Hira al-layaliya ing dalam pira-pira wengi al-adadiyati kang wewilangan. Begitu mimpi Rasulullah SAW cinta ibadah, iya, cinta ibadah, terus setiap malam ibadah. Ya, bahkan di dalam dalam kitab Qissatur Rasul itu, dalam kitab Qissatur Rasul ini memang Qissatur Rasul itu bagian daripada kehidupan sejarah beliau dari awal lahir sampai beliau meninggal dunia. Jadi perjuangan beliau dimuat di dalam Qissatur Rasul, dalam kitab Qissatur Rasul. Nah, setiap malam Rasulullah SAW beribadah. Nah, sampai ila tahu maring yentah teka ing Kanjeng Nabi fihi ing dalam bi Hira ing dalam gua Hira ki perkarane Gusti Allah wa wafahu lan teka apa sorihul haqqi ing Kanjeng Nabi, sampai meyakini Rasulullah SAW lah suatu kebenaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ada titik-titik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh
mungkin inilah satu kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mudah mencapainya. Beliau semalam suntuk, iya, selama beberapa malam beliau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika utai mengkonon atahu fihi sharihul haqqi, ya, fi yausnaini ing dalem dina Senin, ya. Setelah meyakini satu kebenaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatnya di hari Senin, di kedua tanggal, di sab'a asyrota, kedua tanggal 17, iya, sab'a kan pitu, asyrota 10, berarti 17, pas di tanggal 17 apa nilai wengine kholat kang liwat apa sab'a asyrota min syahril lailatul qadri, saking wulan wengine kang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Berarti terjadi beliau di Gua Hira, atau ibadah beliau selama di Gua Hira itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, di sini mengisyaratkan lisan asyara salat min syahri lailatul qadriyah, berarti bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu benar-benar sebuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan titah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aku samalan ing dalem lan wasamalan ing dalem panggonan utawi pira-pira pendapat rupane li sab'in kedua pitu in atawa kedua tanggal papat isrina lan 20. Nah, menurut pendapat itu ada lagi, ya, mengenai Lailatul Qadar, ya, mengenai Lailatul Qadar, ya, itu terjadi tanggal 20 di sam'in atau li arba'in 24. Ada yang berpendapat 28 bulan kelahirannya, yang pada itu munculnya bulan purnama di bulan Rabiul Awal. Jadi banyak pendapat Lailatul Qadar itu. Ada yang berpendapat munculnya itu tanggal 24, 28, ya. Itulah summa aqwalun maka nulih maka ing dalam panggonan aqwalun utawi pira-pira pendapat li sab'in kedue pitu awli arba'in atawa kedue tanggal papat wa isrina 20 maminhu kang tetep saking Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu ada yang berpendapat di bulan 24, 27, 28. Auli samanin atawa kedue tanggal 8 min syahri maulidihi saking wulan kelahirane Kanjeng Nabi alladzi maulid bada kang pertelapi ing dalam alladzi apa badru muhayyahu wajahe Kanjeng Nabi kang den serupaaken bulan purnama. Jadi Rabiul Awal dari 29, 28, 27, 24 itu mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Tapi yang masyhur itu tanggal
berapa C? 17. Dawu sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi maca hasira fa maka nyegah sapa Kanjeng fa ngrangkul sapa Jibril ing Kanjeng Nabi kang kuat. Nah, di saat-saat itulah di Gua Hira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan diajarkan, dididik oleh malaikat Jibril sebagai titah Allah Subhanahu wa taala. Iqra Muhammad, Iqra. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aba, nyegah, tidak sanggup membaca. Iqra, bacalah, Iqra. Ya, padahal hanya untuk membaca Iqra. Fa'aba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegah, artinya tidak mampu membaca apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Hanya mengikuti Iqra, bacalah Iqra. Sebab kalau Rasulullah SAW saat itu membaca Iqra, bacalah, berarti Rasulullah SAW pada saat itu mampu menjawab situasi yang ada di alam bumi. Langsung terbuka pikirannya, hanya bilang Iqra, maka semua urusan di dunia beres di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah SAW tidak sanggup membacanya. Fa'atahu maka ngrangkul sapa Jibril ing Kanjeng Nabi atau tawiyatan kelawan ngrangkul kang kuat, didekep Kanjeng Nabi, rangkul sekuat-kuatnya Rasulullah SAW supaya sanggup membaca. Ayo Rasulullah, baca. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Summa qala maka nuli ngucap sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi, Iqra. Nah, pertama Rasulullah disuruh baca, tidak mampu membaca. Kedua diajarkan lagi oleh malaikat Jibril, Iqra. Maca hasira. Fa'aba maka nyegah sapa Kanjeng Nabi. Fa'atahu maka ngrangkul sapa Jibril ing Kanjeng Nabi saniatan ing dalem ambal kaping pintu. Hatta balagha maka nuli tumekah minhu saking Kanjeng Nabi apa alja bangete kepada lakul sapa Jibril ing Kanjeng Nabi. Kedua kalinya Rasulullah bacalah Iqra. Rasulullah apa yang terjadi? Rasulullah tidak mampu membaca. Ini di kedua kalinya Rasulullah SAW untuk bisa membaca. Mulane kita kalau belajar jangan hanya menyerah satu kali. Sepisan kon belajar terus ampun ora sanggup. Gak. Harus ada usaha. Harus ada usaha. Terus kita kejar cita-cita kita. Rasulullah oleh Jibril diajarkan Iqra, pertama tidak sanggup, kedua sanggup, sampai merangkul lagi. Iya. Malaikat Jibril merangkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti seorang guru kepada murid. Ayo murid. Kita harus usaha, harus mampu. Summa qala lahu Iqra. Fa'atahu salisatan litawajjaha Iqra. Ketiga malaikat Jibril memberikan ajaran lagi untuk mengajar Rasulullah SAW membaca ketiga kalinya. Liyatawajjaha madhep sapa Kanjeng Nabi ila maring perkara sayulqa kang den
tibahaken apa ma ilaihi maring Kanjeng Nabi bijayatin kelawan madhep sekabehane Kanjeng Nah, ketiga kalinya Rasulullah SAW disuruh Iqra membaca. Rasulullah SAW menghadap kepada apa yang akan disampaikan kepadanya dengan tekad bulat. Beliau menghadap dan menerima dengan sungguh-sungguh. Nah, ketiga kalinya baru Rasulullah SAW ya menerima apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Soal menerimanya bagaimana, ya itu urusan malaikat Jibril. Maka itulah sekelumit tentang wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menginjak umur ke-40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbul Wasilah khussahu bil fadilah. Ya warda anis sulala. Ya warda al-masyikh ya ifina. Ya Rabbi warhamni ya Rabbi warham kulla muslim. Ya likulli mudhnib ya tajana. Ya doa nazuru. Ya muri ya hifdzanak. Ajirna min azabik. Ya Rabbi waghna syah, ya Rabbi hitna bis sa'adah. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi kulla mu'zi. Ya Nabi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsa wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.